Borok Ferdy Sambo dikuliti, karir melejit dan jabatan Kadif Propam disebut hadiah dari kakak asuh. Jakarta, mantan penasihat Kapolri, Muradi mengungkap fakta mengejutkan di balik karir melejit dan jabatan Kadif Propam yang pernah diemban oleh tersangka pembunuhan Brigadir J, Ferdy Sambo. Ia menyebut ada sosok kakak asuh yang turut melancarkan karir Ferdy Sambo. Tak sampai di situ, sosok kakak asuh itu juga disebut sebagai orang yang membantu Ferdy Sambo mendapatkan vonis ringan nantinya di kasus pembunuhan Brigadir J. Dia punya kakak asuh yang sudah pensiun yang ngasih jabatan Kadif Propam. Karir Sambo melejitkan dari senior itu, ujar Muradi dalam keterangannya kepada awak media, Senin, 19 September 2022. Meskipun demikian, Muradi tak membeberkan secara terang-terangan tentang identitas kakak asuh Ferdy Sambo yang dimaksud. Ia hanya mengatakan, kakak asuh itu memberikan jabatan Kadif Propam kepada Sambo pada 2019. Melejitnya karir Sambo di kepolisian diduga karena campur tangan sosok tersebut. Oleh sebab itu, Muradi meminta kepada tim khusus, Tim Sus, bersama Bareskrim Polri untuk menyelidiki peran dari sosok kakak asuh yang membantu Ferdy Sambo di kasus pembunuhan berencana Brigadir J, kalau enggak ini akan masuk angin. Dia akan mendapat hukuman yang minimal, padahal kan dia yang merusak semuanya. Harusnya dia hukumannya minimal 20 tahun, bisa seumur hidup atau hukuman mati, kata Muradi. Selain itu, Muradi juga menyinggung soal adanya perubahan keterangan Ferdy Sambo dalam berita acara pemeriksaan, BAP. Perubahan keterangan Sambo itu, kata Muradi, dirinya menyebut tidak ikut menembak Brigadir J. Pasalnya, berdasarkan keterangan saksi di tempat kejadian perkara, TKP, yakni Bribka Riki Rizal, RR, dan Barada Richard Eliezer, E, mengatakan bahwa Sambo ikut menembak Brigadir J di rumah dinasnya pada Jumat 8 Juli 2022 lalu. Dengan upaya tersebut, lanjut Muradi, dapat disimpulkan bahwa Sambo masih memiliki power di kepolisian. Jadi kalau dia nggak menembak, dia hanya menyuruh, hukumannya enggak hukuman mati. Jadi cuma 5-10 tahun. Dia masih ada backup, masih didukung oleh orang-orang yang ada di lingkaran dia, tutur Muradi. Sebagai informasi, Ferdy Sambo ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan berencana dalam kasus kematian Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J. Selain Sambo, ada 4 tersangka lainnya yaitu Putri Chandrawati, Barada Richard Eliezer, Bribka Riki Rizal dan Kuat Maruf. Selain itu, Ferdy Sambo juga menjadi tersangka dalam obstruction of justice atau upaya menghalangi penyidikan dalam kasus kematian Brigadir J. Polri juga menetapkan 6 tersangka lainnya yaitu tersangka Hendra Kurniawan, HK, Agus Nurpatria, An, Arif Rahman Arifin, Ara, Cak Putranto, CP, Baikuni Wibowo, BW, dan Irfan Widianto, IW. Ferdy Sambo ditakuti Jenderal Bintang 3 kuasa hukum Brigadir J. Kamarudin Simanjuntak bongkar alasan Ferdy Sambo menjadi sosok yang ditakuti oleh Jenderal Bintang 3, singgung masalah mafia dan orang kepercayaan. Kamarudin mengaku heran dengan sikap petinggi Polri yang takut dengan Ferdy Sambo sampai saat ini. Saya bertemu Jenderal Bintang 3, jenderal lainnya mereka pun masih takut. Maka saya bilang ketakutan apa berlebihan, Bapak aja tidak takut kami semua ketakutan, ujar Kamarudin dalam kanal YouTube Uyakuya TV Kamis, 15 September 2022. Dalam acara tersebut, pengacara Brigadir J membongkar alasan yang membuat Ferdy Sambo ditakuti oleh Jenderal Bintang 3 sekalipun. Kamarudin menyinggung ada banyak pihak yang berada di belakang Ferdy Sambo, mulai dari institusi kepolisian, kalangan menteri, anggota DPR hingga mafia. Hal itulah menurut Kamarudin yang membuat Jenderal Bintang 3 takut dengannya. Keterlibatan mafia, salah satu jet pribadi oleh BJP Hendra itu karena milik seorang mafia RBT. Wajar karena ada keterlibatan mafia bukti seorang BJP punya fasilitas pesawat pribadi, ucap Kamarudin. Tak sampai di situ saja, ia juga menyebut fakta bahwa Ferdy Sambo adalah sosok tangan kanan atau orang kepercayaan Kapolri. Dia itu tangan kanannya Kapolri. Kadif Propam tukang pukulnya Kapolri, di mana Kapolri pergi dia ikut. Ferdy Sambo zaman dulu pergi ke istana itu Kapolri, di situ ada Kapolri di sana ada Ferdy Sambo, jelas Kamarudin. Ia juga menjelaskan bahwa posisi Ferdy Sambo sebagai Propam bisa mencopot para jenderal bahkan Kapolda 1 atau 2 tingkat di atasnya.
Karena jabatan dia Kadif Propam, bahkan nasib para jenderal di tangan dia, untuk dapat jabatan, bebernya. Sidang banding PTDH Ferdi Sambo digelar pekan depan. Sidang banding soal keputusan pemecatan atau pemberhentian tidak dengan hormat PTDH, mantan Kadif Propam Irjen Ferdi Sambo akan digelar Komisi Kode Etik Polri, KEP, pekan depan. Hal tersebut disampaikan oleh Kadif Humas Polri, Irjen Dedi Prasetyo. Ia mengatakan sidang banding Ferdi Sambo dilakukan usai disahkan oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Komisi banding saat ini sudah disahkan oleh Bapak Kapolri dan direncanakan oleh tim sus. Untuk pelaksanaan sidang banding itu nanti akan dilaksanakan minggu depan terkait pernyataan banding yang dilakukan oleh Irjen FS, ujar Irjen Dedi kepada awak media Kamis, 15 September 2022. Sidang banding PTDH Ferdi Sambo pekan depan akan dipimpin langsung oleh Jenderal Bintang 3. Terkait hal itu, Irjen Dedi Prasetyo enggan mengungkap siapa sosok Jenderal Bintang 3 yang akan memimpin sidang. Ketua Komisi Bintang 3. Jangan disebut namanya, yang penting Bintang 3, lanjutnya. Diberitakan sebelumnya, dalam sidang kode etik Polri yang digelar 25 hingga 26 Agustus 2022 lalu Ferdi Sambo harus menerima putusan PTDH. Dalam sidang, Ferdi Sambo terbukti melanggar etik atas kasus pembunuhan Brigadir J. Ia juga terlibat obstruction of justice. Ferdi Sambo lantas mengajukan banding atas putusan sidang tersebut. Pengakuan Bribka RR akhirnya terkuak. Detik-detik kematian Brigadir J, Bribka Riki Rizal atau Bribka RR rupanya sempat melakukan penyitaan terhadap senjata api, senpi, milik Brigadir J. Hal tersebut dilakukan Bribka RR lantaran melihat Brigadir J dan Kuat Maruf tengah bersitegang. Ia takut Brigadir J menjadi emosi dan melayangkan tembakan kepada sopir keluarga Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati itu. Dia, Bribka RR, berinisiatif jangan sampai terjadi nih si KM udah bawa pisau, jangan-jangan sakit hati J berantemlah mereka terjadilah penembakan, ujar kuasa hukum Bribka RR, Herman Umar kepada awak media, Rabu, 14 September 2022. Setelah menyita senjata api milik Brigadir J, Bribka RR membawa senjata tersebut untuk diletakkan di kamar anak Ferdi Sambo. Hal tersebut merupakan upaya Bribka RR agar tidak terjadi hal yang tak diinginkan antara Brigadir J dan Kuat Maruf. Dia berinisiatif ambil senjata si J, simpan di kamarnya anaknya Sambo, di atas, lanjur Herman. Atas hal itu, Herman mengatakan bahwa tindakan Bribka RR itu terbukti dalam pemeriksaan menggunakan lie detektor beberapa hari lalu. Itu inisiatifnya dan itu terlacak waktu pemeriksaan dengan lie detektor. Itu pertanyaan inti di sana, tutupnya. Pengakuan Baradae kembali ditemukan fakta baru mengenai kasus pembunuhan Brigadir J di rumah dinas Ferdi Sambo. Baradae mengungkap fakta menjelang eksekusi Brigadir J di rumah dinas Ferdi Sambo di Duren 3, Pancoran, Jakarta Selatan pada 8/7 lalu. Melalui kuasa hukumnya, Barada Richard Eliezer atau Baradae mengaku telah mengetahui rencana penembakan Brigadir J sejak di rumah Ferdi Sambo, Jalan Saguling 3, Jakarta Selatan. Kuasa hukum Richard Eliezer atau Baradae, Roni Talapesi mengungkapkan fakta terbaru terkait kliennya tersebut. Diketahui Baradae mengaku sempat berdoa setelah mendapat perintah Irjen Ferdi Sambo untuk membunuh Brigadir J. Dalam keterangan Roni, Baradae mengaku pergi ke toilet dan berdoa sebelum berangkat ke rumah dinas Ferdi Sambo, Duren 3, yang kini menjadi tempat kejadian perkara, TKP. Baradae dipanggil ke lantai 3 oleh RR, Riki Rizal, itu kemudian disuruh menembak Brigadir J. Klien saya turun ke bawah sempat ke toilet berdoa, kata Roni seusai dihubungi, Kamis, 8 September 2022. Roni juga menjelaskan Baradae terkejut ketika mendengar perintah yang disampaikan oleh seniornya Bribka Riki Rizal. Hal itulah yang membuat Baradae gelisah sehingga ia berdoa sebelum berangkat ke TKP. Waktu ke bawah, klien saya lihat sudah persiapan jalan ke Duren 3. Iya, Baradae, sempat berdoa, jelasnya. Roni Talapesi juga menampik dugaan terkait berita Baradae menghubungi seseorang sebelum ke TKP. Ada asumsi beredar, bahwa kliennya tersebut menelepon setelah mendapat perintah Ferdi Sambo. Nggak ada, yang dihubungi, Re. Kemarin yang disampaikan pengacara lama, Deoli Payumara, itu hoaks, imbuhnya. Ikuti terus berita-berita kami yang terupdate, terpercaya dari berbagai sumber, dengan cara klik subscribe dan juga loncengnya,
agar Anda selalu mendapatkan notifikasi jika channel YouTube ini mengupload video berita terbaru.